Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarniawan, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita akan membahas mengenai kebenaran semua agama dalam Al-Quran. Adapun ayat-ayatnya, yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, asbabun dari ayat ini adalah dari Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa ayat ini turun karena pertanyaan Salman Al-Farisi kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana nasib sahabat-sahabatnya di Persia dahulu. Apakah mereka akan masuk surga atau neraka? Kemudian ia menceritakan bagaimana sahabat-sahabatnya, ketaatan sahabatnya, diantaranya melaksanakan sholat, puasa, beriman, yang terpenting beriman kepada Allah dan mempercayai bahwa kelak Muhammad akan diutus menjadi seorang nabi. Setelah Salman memuji saudara atau rekan-rekannya itu, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka. Kemudian Salman merasa terpukul mendengar berita ini. Tidak lama berselang turunlah ayat ini. Jadi hal itulah yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan orang Yahudi Sabi'in atau pengikut Nabi Yahya dan Nasrani pengikut Nabi Isa dalam ayat ini, mereka adalah mereka yang beriman kepada Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka percaya akan Nabi di akhir zaman yang menggantikan Nabi-Nabi mereka, beramal saleh serta tidak mengikuti kebatilan-kebatilan yang muncul pada agama mereka. Kemudian Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Ayat ini turun berkenaan dengan setelah surah Al-Mumtahanah, tepatnya pada peristiwa perdamaian Hudaybiyah, perdamaian antara kaum muslimin dengan suku Quraisy. Salah satu persyaratan perjanjian Hudaybiyah adalah semua suku diberi kebebasan untuk antara memilih mengikuti Nabi Muhammad SAW atau mengikuti kaum Quraisy berdasarkan kehendak mereka. Dikisahkan bahwa ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara keadilan yang diajukan oleh ahli kitab dan non-muslim yang menerima arbitrase kepada Nabi agar memutuskan perkara berdasarkan ketetapan Al-Quran. Dengan diturunkannya ayat tersebut, Nabi Muhammad menjelaskan keragaman syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing umat sesuai dengan kondisi zaman dan situasi yang berbeda. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat yang berdasarkan Al-Quran. Dalam tafsir Al-Azhar dikemukakan bahwa kedatangan Al-Quran adalah untuk menggenapkan atau membenarkan kitab-kitab yang terdahulu sebelum umat manusia bertambah maju dan daerah semakin meluas. Kemudian ayat berikutnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Melalui ayat ini Allah SWT memberikan petunjuk kepada hambanya yang mukmin untuk beriman kepada Al-Quran secara terinci yang diturunkan kepada mereka melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada semua kitab yang diturunkan kepada Nabi terdahulu secara keseluruhan, tidak memilih yang satu dan meninggalkan yang lain. Hal ini karena pada dasarnya semua para nabi beragama dengan agama yang Islam yang mempunyai satu akidah, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ayat berikutnya adalah Quran Surah Ali Imran ayat 85. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Mujahid As-Suddi berkata, ayat ini turun berkaitan dengan Al-Haris bin Suaid, saudara Al-Hulas bin Suaid. Pada awalnya ia termasuk sahabat Ansor, tetapi selanjutnya ia beserta 12 orang lainnya murtad dari agama Islam dan pergi ke Mekah dalam keadaan kafir. Lalu turunlah ayat ini. Kemudian ia mengirim pesan kepada saudara laki-lakinya bahwa ia bertobat. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata,
ia masuk Islam kembali setelah turunnya ayat ini. Nah, kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Begitupun pula jika mencari jalan selain dari jalan Islam, maka jalan itu tidak akan diterima. Hal itu senada dengan hadis sahih yang berbunyi, barang siapa yang melakukan suatu amal sedangkan amal itu bukan termasuk urusan kami, maka amal itu ditolak. Kemudian hikmah dari ayat-ayat di atas, yang pertama, setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar taat kepada Allah akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan tersebut. Syarat mendapat balasan terbaik di dalam ayat yang dimaksud adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian konsekuensi bagi seseorang ketika beriman kepada Allah adalah beriman kepada apa yang diturunkan dan beriman kepada utusan Allah. Setiap umat memiliki syariat hukum tersendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Kemudian Allah menjadikan umat manusia beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Kemudian semua manusia akan kembali kepada Allah dan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka yakini dan apa yang mereka kerjakan di dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.